Hawa nafsu itu tempatnya di pikiran kita, di kepala kita. Sementara kekuatan jiwa itu adanya di kolbu, tempatnya kehusuan. Itu yang sering dinamakan dengan akal. Sementara berpikir ini adalah di otak ini, ya. Allah menyebutkan di ubun-ubun, ya. Ini adalah perwakilan dari hawa nafsu. Sekaligus setan itu berkomunikasi dengan pikiran. Maka ketika orang itu terbengong-bengong, memikirkan sesuatu, ada angan-angan kosong, maka di situ sesungguhnya bisikan-bisikan setan itu sudah mulai masuk. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita awali dengan pembacaan Ummul Kitab Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad wa ba'd. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam semoga Allah limpahkan kepada junjungan kita Rasulullah Muhammad SAW, keluarga beliau, para sahabatnya, dan kepada kita sekalian. Amin ya rabbal alamin. Kita masih akan membahas tentang jati diri, ya, jati diri manusia. Karena mengetahui jati diri manusia ini sangat penting, ya, untuk mengetahui, ya, untuk mengetahui sampai sejauh mana sesungguhnya jiwa kita mendekatkan diri ke hadirat Allah SWT. Di dalam ungkapan orang ahli ibadah disebutkan bahwa man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Jadi siapa yang mengenal jiwanya, maka dia akan mengenal Tuhannya. Jadi yang bisa mengenal Allah itu adalah jiwa. Namun demikian, hawa nafsu ini sekaligus menjadi menjadi penghalang, ya, penghalang jiwa untuk dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi hawa nafsu ini bersama-sama dengan jiwa sekaligus menjadi musuh, ya. Namun demikian Allah sudah memberikan satu kekuatan bekal kepada jiwa untuk bisa mengendalikan hawa nafsu. Jadi tantangan pertama yang dimiliki oleh jiwa itu adalah di dalam diri kita sendiri, yaitu hawa nafsu. Kemudian di samping itu, jadi jiwa ini bertarung dengan hawa nafsu itu di dalam diri badan kita. Kemudian ada lagi yang menjadi musuh dari jiwa adalah yaitu iblis atau setan. Itu yang pihak luar. Dan
iblis ini atau setan ini akan bekerja sama dengan baik, ya, bekerja sama dengan baik dengan hawa nafsu, ya, hawa nafsu. Maka ini diawali dari sebagaimana kita ketahui bahwa sebelum Adam diciptakan itu maka sudah ada makhluk Allah, ya. Ada malaikat, ada jin. Itu adalah terlebih dahulu diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian diciptakanlah manusia yang terbuat dari tanah, dan ke dalam tanah itu ditiupkan ruh. Kemudian Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada makhluk yang telah diciptakan, ya, yang telah diciptakan terlebih dahulu, ya, untuk sujud kepada Adam. Jadi yang baru diciptakan, yang junior, ya, diperintahkan kepada senior untuk sujud kepada yang junior. Ya. Barangkali ini yang menjadikan iblis atau setan itu tidak mau tunduk kepada perintah Allah. Kemudian yang kedua juga bahwa setan ini merasa lebih mulia, lebih baik daripada Adam, karena Adam diciptakan dari tanah, sementara iblis dari api. Ya. Maka ketika itulah, karena iblis, ya, tidak mau sujud kepada Adam, ya. Jadi iblis tidak patuh kepada perintah Allah SWT. Maka pada saat itulah semua Adam, ya, tidak mau, kemudian diusirlah iblis dari surganya Allah. Dan saat itulah terjadi satu permusuhan, ya, antara iblis dengan Adam. Maka pada saat Adam lengah dirayu oleh iblis, ya, suruh memakan pohon kekekalan, pohon khuldi, ya. Maka disitulah Adam tergoda oleh rayuan iblis tadi. Sehingga Adam pun juga diturunkan dari surga oleh Allah SWT. Dan sejak saat itulah akan terjadi permusuhan selamanya antara manusia, anak cucu Adam, dengan setan, yaitu iblis lah, betul. Maka permusuhan ini tidak akan pernah berhenti. Artinya bahwa antara yang hak dengan yang batil itu selalu bertempur. Yang hak itu adalah bagian jiwa manusia, sementara yang batil itu diwakili oleh setan atau iblis. Dan setan ini adalah minal jinnati wan nas. Jadi setan ini dalam bentuk jin dan manusia. Maka di sini sesungguhnya kalau kita renungkan bahwa jiwa ini adalah fitrahnya taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sekaligus orang-orang yang beriman dan bertakwa kepada Allah itu menjadi jaminan Allah, dijaga oleh Allah. Selain itu juga para malaikat semuanya itu diperintahkan oleh Allah untuk membackingi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala.
Sementara hawa nafsu itu yang dibackingi oleh setan gitu. Jadi jiwa bersama malaikat, sementara hawa nafsu bersama setan. Dan ini terjadi satu pertempuran. Mari kita lihat di surat 6 ayat 112. Dan demikianlah untuk setiap nabi kami menjadikan musuh yang terdiri dari setan-setan, manusia, dan jin. Sebagian mereka membisikkan kepada sebagian yang lain perkataan yang indah sebagai tipuan. Dan kalau Tuhanmu menghendaki, niscaya mereka tidak akan melakukannya. Maka biarkanlah mereka bersama apa kebohongan yang mereka ada-adakan. Ya. Jadi di sini dikatakan bahwa wa kadzalika ja'alna likulli nabiyyin aduwan syayatinal insi wal jins yuhi ba'duhum ila ba'din zuhrufal qawli ghurura walau sya'a rabbuka ma fa'aluhu fadarhum wa ma yaftarun. Dan demikianlah kami jadikan bagi tiap-tiap nabi itu musuh, yaitu setan-setan dari jenis manusia dan jin. Sebagian mereka membisikkan kepada sebagian yang lain perkataan-perkataan yang indah-indah untuk menipu manusia. Jikalau Tuhan mau menghendaki, niscaya mereka tidak mengerjakannya. Maka tinggalkanlah mereka dan apa yang mereka ada-adakan. Jadi di sini dicatatkan bahwa ada bisikan setan. Jadi ada bisikan setan, ada bisikan malaikat. Maka di sini yang jelas bahwa bisikan-bisikan setan itu tujuannya adalah untuk menipu manusia. Untuk membawa manusia bersama-sama dengan setan masuk neraka jahanam. Maka di sini jelas bahwa setan itu adalah jadi musuh manusia. Jadi kalau sudah dinyatakan musuh oleh Allah Subhanahu wa taala bagi manusia, maka janganlah justru manusia menjadikan pembelanya atau mencari kekuatan kepada setan. Padahal setan itu tidak mempunyai kekuatan. Maka sesungguhnya dari mana sesungguhnya setan itu akan menggoda manusia. Mari kita lihat di surat 22 ayat 54 ya. Dan agar orang-orang yang telah diberi ilmu meyakini bahwa Al-Quran itu benar dari Tuhanmu. Lalu mereka beriman dan hati mereka tunduk kepadanya. Dan sungguh Allah pemberi petunjuk bagi orang-orang yang beriman kepada jalan yang lurus. 52. Pada ayat 52-nya. Dan kami tidak mengutus seorang rasul dan tidak pula seorang nabi sebelum engkau Muhammad, melainkan apabila dia mempunyai suatu keinginan. Setan pun memasukkan godaan-godaan ke dalam keinginannya itu. Tetapi Allah menghilangkan apa yang dimasukkan oleh setan itu.
dan Allah akan menguatkan ayat-ayatnya. Dan Allah Maha mengetahui lagi Maha bijaksana. Ya. Jadi setan di sini akan menggoda anak cucu Adam itu melalui satu keinginannya. Di sanalah setan itu masuk. Demikian juga para nabi, para rasul juga punya keinginan. Maka setan pun juga akan menggoda melalui keinginan itu. Akan tetapi para rasul, para nabi itu ketika digoda oleh setan melalui keinginan, maka dihapuslah oleh Allah Subhanahu wa taala godaan-godaan dari setan tadi. Kemudian pertanyaannya, mengapa Allah menghapus godaan setan yang dimasukkan melalui keinginan tadi? Karena para nabi, para rasul itu keinginannya sesuai dengan keinginan Allah Subhanahu wa taala. Maka setiap keinginan, bukan hanya para nabi dan para rasul, kita pun juga begitu. Kalau keinginan kita itu sesuai dengan keinginan Allah Subhanahu wa taala, maka setan tidak akan mampu ya, menggoda kita melalui keinginan itu. Sehingga membendungnya adalah ya, karena kita mempunyai satu keinginan, maka supaya tidak digoda oleh setan bahwa keinginan yang kita inginkan itu sesuai dengan keinginan Allah Subhanahu wa taala atau mencari ridho Allah. Ketika keinginan kita itu sesuai dengan ridho Allah, maka setan tidak akan bisa menggoda. Jadi di sini keinginan ini keinginan apa saja? Ya, apakah keinginan misalnya dunia, keinginan meraih sesuatu, ya. Apa saja keinginan kita, ya. Maka di situ jangan lupa bahwa bagaimana keinginan kita itu supaya diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena setan itu akan menggoda anak cucu Adam itu melalui satu keinginan. Kemudian selanjutnya, mari kita lihat di surat 4 ayat 120. Setan itu memberikan janji-janji kepada mereka dan membangkitkan angan-angan kosong kepada mereka. Padahal setan itu hanya menjanjikan tipuan belaka kepada mereka. Ya. Jadi keinginan itu ya, atau tujuan ya, kita ingin menuju kepada sesuatu, kemudian tidak tercapai, maka di situ justru setan itulah yang akan membangkitkan angan-angan kosong tadi. Maka di sini berhati-hatilah, karena di sini angan-angan kosong itu akan sangat berbahaya. Ya. Di situ angan-angan kosong yang akan dibangkitkan oleh setan itu kepada setiap manusia. Jadi keinginan kita yang tertunda ya, karena belum tercapai, kemudian apa? Maka berangan-angan. Dan angan-angan itu letaknya di kepala. Mikir. Jadi terutama misalnya ketika bukan hanya keinginan saja, misalnya ketika kita diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Ujian yang sangat berat. Ya. Maka mikir terus, berpikir terus. Ya. Nah, maka disitulah sesungguhnya peran setan itu akan
sangat efektif ya. Jadi bangkitkan angan-angan kosong. Jadi itu adalah menjadi satu tujuan daripada setan tadi, membangkitkan angan-angan kosong melalui pikirannya. Ketika angan-angan kosong melalui pikirannya itu bisa dibangkitkan oleh setan, maka kolbu yang mempunyai ketajaman, ya, kehusyuan berzikir kepada Allah itu akan semakin menurun kemampuannya. Ya, berzikir atau sholat sudah tidak bisa khusyuk lagi. Kalau sudah tidak bisa khusyuk lagi, kemudian meningkat ketika mau sholat atau mau berzikir atau mau melakukan kebajikan menjadi malas. Nah, itu yang menjadikan kolbu kita itu akan semakin menurun karena terjadi persaingan. Jadi antara kepala tempatnya angan-angan dengan kolbu tempatnya berzikir, maka jumlah ini menjadi jumlah 100%. Ketika angan-angannya 60%, maka kemampuan kolbunya itu menjadi 40%. Akibatnya apa? Berzikir tidak khusyuk, ya. Kemudian lebih banyak bengong, memikirkan sesuatu. Ya. Jadi di sini adalah tempat godaan setan itu sama dengan tempatnya hawa nafsu. Hawa nafsu itu tempatnya di pikiran kita, di kepala kita. Sementara kekuatan jiwa itu adanya di kolbu, tempatnya kehusuan. Itu yang sering dinamakan dengan akal. Sementara berpikir ini adalah di otak ini, ya. Allah menyebutkan di ubun-ubun, ya. Ini adalah perwakilan dari hawa nafsu. Sekaligus setan itu berkomunikasi dengan pikiran. Maka ketika orang itu terbengong-bengong, memikirkan sesuatu, ada angan-angan kosong, maka di situ sesungguhnya bisikan-bisikan setan itu sudah mulai masuk. Ketika terbengong-bengong, bisikan setan sudah masuk di pikiran kita, ya, maka kemampuan kolbu, ya, untuk mendekat kepada Allah itu akan semakin mengecil. Ya. Nah, jadi setan itu sesungguhnya mencari bagaimana supaya manusia itu lebih memperbanyak pikirannya. Sementara bagi orang-orang yang beriman dan bertakwa itu harus lebih banyak mempergunakan kolbunya. Jadi di sini bahwa setan itu membangkitkan angan-angan kosong pada kepala, ya. Sementara yang namanya malaikat itu, ya, membisikkan. Jadi bisikan malaikat itu di dalam kolbu, bisikan setan itu di kepala. Maka sama-sama mempunyai kekuatan pengaruh, ya, sama-sama membisikkan. Setan membisikkan, malaikat juga membisikkan. Nah, kalau malaikat yang membisikkan, mari kita lihat di surat 41 ayat 30 dan 31. Sesungguhnya orang-orang yang berkata, Tuhan kami adalah Allah. Kemudian mereka meneguhkan pendirian mereka
Maka malaikat-malaikat akan turun kepada mereka dengan berkata, "Janganlah kamu merasa takut dan janganlah kamu bersedih hati. Dan bergembiralah kamu dengan memperoleh surga yang telah dijanjikan kepadamu. Kamilah pelindung-pelindungmu dalam kehidupan dunia dan akhirat. Di dalamnya surga, kamu memperoleh apa yang kamu inginkan dan memperoleh apa yang kamu minta." Ya. Jadi innal ladzina qalu rabbunallah, sesungguhnya orang-orang yang mengatakan Tuhan kami adalah Allah, summa istaqamu, kemudian istiqomah. Jadi yang dimaksud dengan orang-orang yang mengatakan Tuhan kami adalah Allah, itu adalah orang-orang yang ahli zikir kepada Allah SWT. Dan itu dilakukan secara istiqomah. Maka orang-orang yang zikirnya istiqomah, ya, sholat malamnya istiqomah, ya kan, amal kebajikannya istiqomah, maka nanti Allah akan turunkan malaikat itu. Tanazzul alaihimul malaika alla takhafu wa la tahzanu. Maka di situ nanti malaikat itu akan membisikkan. Jadi sama-sama mempunyai kemampuan bisikan. Ada bisikan malaikat, ada bisikan setan. Kalau bisikan malaikat ya masuk ke dalam kolbu itu, maka akan dirasakan ketenangan. Tenang, rasanya nyaman gitu. Tapi kalau bisikan setan, ya, bisikan setan masuk ke kepala sampai kita berangan-angan, maka maunya panas gitu. Jadi bisikan-bisikan setan itu akan membuat jiwa kita itu membara, bukan tenang. Nah. Jadi di sini itulah yang dimaksudkan dengan man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Jadi siapa yang mengenal akan dirinya, maka dia akan mengenal Tuhan. Jadi siapa yang mengenal jiwanya, ketika berzikir secara istiqomah, merasakan ketenangan, maka itulah sesungguhnya telah mengenal Allah Subhanahu wa taala. Jiwanya telah mengenal Allah. Kenapa kok disebutkan mengenal Allah? Karena sesungguhnya ketika orang berzikir itu ya, berkomunikasi dengan Allah, ya, maka Allah akan menurunkan cahaya masuk ke dalam jiwanya sehingga jiwa itu merasakan ketenangan. Maka itulah yang dimaksudkan dengan ma'rifatullah. Jadi jiwa kita itu merasakan ketenangan karena adanya cahaya yang dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Atau juga karena adanya malaikat yang membisikkan ya kepada jiwa kita sehingga kita menjadi tenang. Nah, artinya yang dimaksudkan mengenal diri sendiri, itu yang harus kita kenal. Jadi kesimpulannya adalah apakah kita ini lebih banyak merasakan ketenangan atau lebih banyak merasakan kegelisahan. Jadi kalau merasakan kegelisahan, ya, stres, ya, maka di situ menunjukkan bahwa kita sedang jauh dari Allah. Pikiran kita lebih dekat kepada hawa nafsu dan setan. Sementara kalbu kita jauh dari Allah. Maka di situ yang dirasakan nanti akan kegelisahan, tenang, nggak pernah merasakan kenyamanan hidup itu, gelisah, panasan gitu. Nah,
Itu yang dimaksud dengan mengenal diri sendiri itu. Ya. Kalau itu yang dirasakan, artinya apa? Bahwa kita sesungguhnya sedang jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Karena bisikan-bisikan itu adalah bisikan-bisikan dari setan melalui hawa nafsu tadi, sehingga kita hidupnya tidak menjadi tenang, gelisah, resah. Karena di situ ada faktor setan membisikkan, memberikan pengaruh-pengaruh. Ya, ketika jiwa kita lemah, sementara yang kuat adalah hawa nafsu, maka di situ nanti akan terjadi bisikan-bisikan setan itu. Maka semuanya itu nanti akan bisa dirasakan. Bagaimana perasaan kita? Apakah nyaman atau gelisah? Nah, nyaman atau gelisah itu adalah merupakan satu simbol kebenaran, kata Nabi SAW. Ya, Nabi menyatakan bahwa ketenangan itu adalah merupakan satu kebenaran, kata Nabi. Artinya bahwa kebenaran, ya, di mana cahaya masuk ke dalam kolbu, dirasakan ketenangan. Ketika misalnya kita gelisah, was-was. Jadi di sini menunjukkan bahwa pengaruh bisikan setan itu masuk ke kepala kita, ya, sehingga kita mikir terus. Ya. Oleh karena itu, kalau kita mempunyai satu keinginan, ya, maka keinginan itu bagaimana terbit dari kolbu kita. Artinya kita betul ingin, tapi keinginan tadi adalah bagaimana supaya diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Atau misalnya kita sedang menghadapi satu ujian. Nah, kemudian yang harus kita pakai di sini, apakah kita mau pakai pikiran yang ada di kepala atau pakai akal yang ada di dalam kolbu? Maka di sini akan menentukan, ya, apakah kita tenang atau akan menjadikan gelisah, tergantung dua alat ini. Ketika kita mikir terus, maka sudah dapat dipastikan bahwa orang itu tidak pernah akan merasakan ketenangan. Sehingga dengan demikian, ketika kita diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan berbagai macam, maka musibah itu tidak perlu dipikir, tidak perlu dianalisa, serahkan semuanya kepada Allah, tawakal kepada-Nya. Ketika sudah diserahkan kepada yang bekerja kolbu, bagaimana caranya? Kolbu akan kepada Allah, solusi kepada Allah, dan maka mendekat kepada Allah terus. Jadi masalah itu tidak perlu dianalisa dengan pikiran kita. Semuanya serahkan kepada Allah, maka nanti Allah, ya, yang akan memberikan jalan keluar itu.